pada saat kita franchise kan banyak sekali yang mengambil franchise itu tidak pernah bergerak di bidang F&B. 5 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para pengusaha yang buru-buru franchise menurut, ada nggak tips bagaimana mempertahankan Gen Z ini supaya bisa tetap betah kerja sama kita? Ada nggak dalam hidup ini ataupun dalam bisnis ini satu keputusan logika bisnis yang menurut lu, aduh mestinya gue tinggal, mestinya gue nggak lanjutin. Tapi hati lu selalu bilang, lanjutin Van, jalan Van. Yang sekarang, siapa guru ataupun mentor dalam hidup Ko Ivan yang namanya kalau nggak keberatan, Bro Ivan bisa sebutkan dan itu orang yang berjasa dalam hidup Ko Ivan. Halo semuanya, senang sekali kita kembali jumpa dalam Ahava Podcast dan bintang tamu kali ini menurut saya spesial banget. Dikenal sebagai Raja Franchise-nya Indonesia, siapa lagi kalau bukan Ivan Valentino. Thank you brother. Thank you, Kak Tommy. Bisa dapat julukan Raja Franchise dari mana nih kalau boleh tahu? Oke, jadi sekalian perkenalan Kak Tommy. Aku namanya Valentino Ivan, aku di F&B-nya, di kuliner itu sudah 19 tahun, Kak Tommy. 19 tahun, baik, oke. Jadi kalau dibilang kenapa bisa dikenal franchise, karena memang dari awal saya punya merintis bisnis. Dulu awal franchise itu saya bikin burger, namanya Big Joe Burger. Sama juga kebab, namanya Kebab Kadabra, itu sudah dari awal 2008 itu waktu itu. Itu kita sudah mulai franchise kan, Kak Tommy. Oke. Jadi sudah mulai gitu ya? Sudah mulai di franchise kan. Waktu itu bisa punya pikiran mau franchise, apa yang mendasari? Kalau dasar pertamanya sih karena memang waktu itu zamannya lagi banyak sekali yang franchise. Lagi sudah mulai lah. Sudah mulai. Terutama brand-brand dari luar negeri. Oke. Tapi kalau brand dari lokal masih sedikit sekali, masih kurang waktu itu. Oke, Jadi baik. kita berpikir kenapa kita nggak ikut metode ini. Nah, seiring berkembang, Ikut metode ini? Ikut metode untuk franchise, karena yang paling terkenal kita tahu lah, McD. Oke. Seluruh dunia ada sistem franchise dan works gitu kan, itu yang kita lihat. Tapi setelah berjalan, ternyata memang tidak semudah itu kita memfranchise-kan, dan juga memang kenyataannya ya mungkin agak berbeda metode yang dilakukan di luar dengan franchise yang Indonesia, harus banyak penyesuaian di sini. Oke. Itu dasar pertamanya. Satu poin, ini lebih mendasar ke dalam, ya? Iya. Sebenarnya mau franchise itu karena tanda kutip pengen buru-buru cuan banyak, ya, atau kekurangan modal, butuh investor, atau ada faktor lain. Artinya sebuah impian, lebih kepada personal pribadi. Iya. Kalau saya pribadi, sebenarnya saya kan saya punya visi selalu dua, Tommy. Visi yang pertama visi ekonomi, yaitu biasa namanya kita punya usaha, kita pengennya berkembang cepat, berkembang besar, kalau bisa buka di seluruh Indonesia, itu visi ekonomi. Tapi saya selalu ada dalam diri saya itu namanya visi sosial kalau saya bilangnya. Visi sosial. Yaitu memberkati banyak orang. Oke. Cara memberkati banyak orang yang sangat efektif itu franchise gitu. Kenapa? Karena kita bisa melebarkan sayap kita, memperbanyak usaha kita dengan cepat. Itu. Dan semakin banyak kita buka di seluruh Indonesia dengan cepat, semakin banyak kita buka lapangan pekerjaan, makin banyak orang yang kerja, makin banyak memberkati banyak orang. Dan orang yang nggak punya knowledge, yang nggak ngerti, wah gimana sih cara bikin brand sebagus brandnya ini gitu kan, dia nggak perlu khawatir untuk memulai dari nol, gagal, karena itu semua bisa mengambil ilmu franchise-nya, dia mengambil bayar franchise, itu termasuk brandnya, sudah termasuk sistemnya. Nah, tinggal bekerja sama dengan franchisornya. Berarti kan franchisee dan franchisor. Bekerja dengan franchisornya, maka dari situ dia akan mendapatkan berkat juga. Dia punya uang sedikit, tidak perlu bersusah payah lagi untuk jatuh bangun seperti kita yang bikin, maka dia akan mendapat berkat juga. Nah, itu sebenarnya alasan utama saya kenapa franchise. Itu mimpi indah lah ya. Tapi mimpi indah sejalankah dengan kenyataan di lapangan? Kalau dibilang sejalan mulus, udah pasti enggak. Jadi kenyataannya memang di lapangan itu banyak intrik lah ya. Banyak intrik. Kapan seorang pengusaha tahu kalau bisnisnya dia cocok, terutama F&B, di-franchise-kan? Ya, ada beberapa poin, Kak Tommy. Kalau tidak semua bisnis bisa di-franchise-kan. Tidak semua bisnis bisa di-franchise-kan. Baik. Kalau kita fokus di F&B-nya ya, di kuliner. 5 poin lah ya, kasih. 5 poin di kulinernya. Jadi yang pertama adalah kalau bisnis itu sudah teruji. Sudah teruji. Teruji itu berarti apa? Bahwa dia membuka satu tempat usaha. Sudah teruji. Teruji dan dia sudah menghasilkan
Ya, semua sudah menghasilkan, itu penting. Sudah menghasilkan, artinya kan nanti ada laporan keuangannya. Itu yang harus dibuka lah bahasanya, harus diberitahu bahwa laporan keuangan terbuka. Laporan keuangan terbuka, dan juga memang semua sumber dayanya, berarti sumber daya manusianya sudah siap, sumber daya bahan bakunya sudah siap, ya. Pokoknya semua sumber daya yang ada untuk bisnis itu bisa digandakan, Tommy. Artinya sebenarnya mau franchise bukan berarti gue kepengen doang, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tetapi harus lunya udah memang siap. Baru kemudian itu bisa dilipat gandakan. Ya. Kalau saya kasih bahasa yang umum ya, yang analogi yang umum, itu adalah gini, kita punya satu usaha. Misalkan kita anggap saja kita punya mie ayam, kita bikin mie ayam Ivan. Mie ayam Ivan ini kemudian saya mau franchise-kan. Berarti saya waktu buka cabang pertama, harus buka dulu nih cabang pertama. Itu berjalan itu berarti kita profit. Berarti omsetnya ada, yang makan datang, kita pengeluaran operasional sudah teratur semua, bahan bakunya tetap, jangan hari Senin makan enak, hari Selasa nggak enak, hari Rabu konsistensi, berarti kan bahan bakunya sudah fix. Bagaimana nanti kemudian kalau kita franchise-kan cabang, apalagi cabangnya jauh misalkan, di luar pulau gitu. Kalau misalkan dari Jakarta kita buka di Bandung saja, ternyata pengiriman bahannya bikin mie ayam itu harus fresh, Tommy. Karena harus fresh, maka kalau kita bukanya di Bandung, sampai sana kita sudah udah tahu enak, ada beberapa sudah yang menurun dan itu. Gitu Jakarta kan? Bandung loh padahal Jakarta Bandung, apalagi kalau dia franchise bisa di Sulawesi bisa kan nggak? Cita rasa sangat pengaruh akan berubah gitu, Tommy. Jadi makanya waktu kita bikin itu pastikan sudah teruji, semua sesuai standar. Ya, semua sudah sesuai standar dan bisnisnya berjalan, menghasilkan. Kita sudah ada standar ya, SDM-nya, cara bikin mie-nya, SOP-nya apa saja, dari pembuatannya, karena banyak orang yang jual franchise dia pun nggak tahu sebenarnya. Stepnya abis A ke B ke C, mereka bahkan nggak tahu. Mereka hanya, biasanya saya lakukan ini kok, biasanya saya jalankan ini loh. Kamu sudah pernah tertulis belum? Sudah pernah sampaikan belum ke karyawannya gitu kan? Maka pada saat ownernya tidak ada, karyawannya nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Apalagi di franchise kan. Pada saat kita franchise kan, banyak sekali yang mengambil franchise itu tidak pernah bergerak di bidang F&B. Maka ya mungkin knowledge-nya owner tahu loh, kalau nyalakan kompor seperti ini ya tunggu panas dulu dong baru ini gitu kan. Itu knowledge yang diketahui oleh orang yang pernah di F&B. Bahkan istilahnya kayak matangnya di menit keberapa pun pengaruh. Warna kuningnya daripada si ayam gorengnya gitu. Sedetail mungkin kalau bisa. Semakin detail, semakin salah errornya ini semakin bisa dibilang hilang. Maka itu franchise itu sudah layak. Kita anggap memang layak untuk di franchise kan. 2 poin lagi, baru 3 poin. Jadi distribusi, Tommy. Jadi kalau dulu banyak sekali terkendala distribusi frozen atau distribusi frozen atau dingin. Itu selalu terkendala. Sekarang ada metode baru, retot. Setidaknya ada lebih mending lah. Kalau dulu misalkan kita bikin contoh dimsum atau somai. Dimsum somai. Saya bicara dimsum somai langsung saya ingat nih. Ada teman kita yang di dimsum, saya pengen dia ikut mendengarkan nih ya. Boleh. Iya. Gimana nih Pas ceritanya? Pas banget nih. Iya. Gimana? Jadi kalau untuk dimsum atau somai, kebanyakan itu sulit dibikin langsung di outletnya, Tommy. Kebanyakan di pusat dapur sentralnya atau di rumah ownernya. Dibikin di cabang pertama, sudah jadi fresh, dibekukan, baru dikirim. Baru kirim. Sedangkan pengiriman bahan ini kan berat. Jadi ada pengiriman frozen biayanya lebih mahal. Nah, pengiriman itu biaya lebih mahal. Maka distribusi ini harus diperhitungkan. Apakah harga misalkan jangan sampai nggak rugi ya. Jangan sampai rugi. Karena kalau kita misalkan di Jakarta kita bikin harga kita satu CO2-nya Rp5.000. Kita belum perhitungkan. Kita belum perhitungkan nih distribusi pengirimannya nih. Kalau dengan ada di sana, apakah di Bandung bisa dijual dengan harga segitu sama? Karena modalnya otomatis berubah. Nah, maka perhitungan ini yang biasanya miss kok. Dijual di rumah makan cuan, tapi begitu dikirim ke orang, yang ada bonyok. Maka cabang-cabang akan komplain. Ini benar-benar nggak ada untungnya, marginnya tipis. Dan bahkan pengiriman itu resiko rusak. Karena ada jarak. Dan juga kita ada faktor X lah. Ya, kita kan pihak ketiga. Pengirimnya juga misalnya dilempar aja sudah rusak semua gitu kan. Jadi faktor-faktor itu yang biasa harus diperhitungkan juga kok. Jadi distribusi dari A sampai J. Nah, yang terakhir mungkin pengawasan ya. Biasanya kalau franchise-franchise yang saya lihat ada teman saya
tiba-tiba punya 13 franchise. Saya kaget, kok sudah punya 13 franchise, cepat sekali. Terus saya tanya, 13 franchise timnya berapa? Oh, cuma saya aja sama istri. Saya langsung merasa, wah ini pasti. Wah, ini riskan nih. Riskan, karena tidak ada fungsi pengawasan. Dan memang ini yang tadi intrik-intrik itu nih kok. Jadi memang kalau di Indonesia, pebisnis kita nih kreatif. Kreatif tuh gini, misalkan sausnya udah dari pusat nih, udah paling enak, saus mentainya udah enak sekali nih. Saus mentai, ya mentai, masih bicara tentang somai tadi somai lah ya, misalnya saus mentai udah enak banget. Wajib mengambil dari pusat supaya rasanya nggak berubah. Karena itu yang membuat orang jadi balik. Karena saus mentai itu enak, pakai bahan yang lumayan bagus, harganya lebih tinggi kan. Ya, baik. Itu dikirim ke Bandung lama-lama, terus contoh aja, misalnya ada orang ini kreatif, di Bandung juga banyak saus mentai. Iya. Tapi kan kualitas pasti beda, ya kan, rasa aja beda, customer kabur gitu kan. Begitu di si dimsum A, buka di baru digantilah sausnya. Digantilah sausnya. Diganti sausnya, langsung kok yang di sini nggak enak ya. Kok rasa di sini beda ya, maka dia jadi nggak datang dan brandnya turun. Sebenarnya itu bisa dicegah dengan pengawasan kok. Pengawasan. Nah, fungsi pengawasan tentu harus dari pusat. Karena kontrol gitu controlling, inspeksi, datang, banyak berkomunikasi dengan si franchisee-nya, mitranya. Itu yang harus ada. Apakah pengusaha F&B itu kalau memang pengen franchise kan, itu bisa konsultasi dengan brother? Sejauh ini saya selalu memang menjadi man behind the gun-nya gitu? Iya, memang saya selalu selama ini membantu banyak brand-brand besar yang sudah saya tolong gitu ya. Jadi saya memang selama ini secara pribadi saya memang sangat terbuka sekali tangan saya untuk bantu orang. Iya. No konsultan, no apa tidak. Tetapi kalau memang ada yang mau profesional, aku mau profesional. Aku mau bikin ini karena atas nama perusahaan dan mau bikin ini besar, aku open. Bisa juga aku bantu secara profesional. Nggak harus sampai dia kan nggak semua ya waktu sudah untuk bikin rahasia daripada resep masakannya aja udah setengah mati. Luar ngurusin biasa. SDM juga udah lumayan. Dibangun lagi sistem yang tadi ya. Ini semua sudah rapi, dia masih harus mikirkan tentang bagaimana cara ngontrol cabang, pengawasan, itu bisa konsultasi dengan brother gitu ya. Jadi udah ada sistemnya gitu. Memang begini kok Tommy, dalam bisnis di F&B ini, itu kan sebenarnya dari hulu sampai hilirnya panjang. Iya. Banyak orang yang berpikir aku bisa kuasai semuanya sekaligus. Mungkin kalau bertahap dengan waktu yang panjang bisa. Pertama, berpikir untuk produksi aja itu udah sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang luar biasa tadi yang Ko Tommy bilang. Ya, produksi. Nanti larinya ke dapur sentral ataupun kalau masih produksi rumahan pun harus fokus setiap saat. Karena kesalahan bahan saja, kesalahan peletakan aja itu langsung pengaruh sampai di hilirnya, itu semua orang nggak mau balik lagi. Nah, terus kita bicara franchise. Franchise itu di hilir, hulu sampai hilirnya. Kalau kita bisa jualan satu cabang, lalu kalau kita punya sistem yang bagus, why not kita yuk lebarkan sayap, kita buka di cabang-cabang di daerah lain. Maka butuh metode franchise. Itu harus ada lagi yang fokus mikirkan untuk franchise-nya. Metode franchise-nya. Karena itu berbeda lagi caranya. Kayak tadi tentang frozen food aja, somai gitu, pengiriman ternyata di pengiriman bisa bergulung tuh. Yang tadinya cuan jadi rugi. Bisa malah rugi. Belum lagi kalau dibanting dan sebagainya, rusak semua kan. Iya, betul. Kalau tadi tentang 5 poin itu, sekarang 5 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para pengusaha yang buru-buru franchise menurut Bro Ivan apa? Ayo. Ini sekarang lagi banyak sekali kok. Orang kan pengen nih, ayo cepetan lah franchise lah. Bahkan karena dia nggak mau franchise, tapi karena pelanggannya makan enak, ayolah di kota gua. Ya kan, giuran yang tawaran menggiurkan ya. Gua ada ruko kosong, lu tinggal pakai. Wah, itu kan sangat menggiurkan nih. Gua nggak usah buka. Jadi, kalau saya pisahkannya 2 nih kalau untuk yang jawab 5. Pertama, memang dari awalan ada loh yang niatan untuk bisnis franchise ini, ya kalau bahasa saya scam sebenarnya. Scam. Banyak kok. Banyak. Yang dia lihat sekarang yang lagi rame nih. Lagi hype-nya apa? Lagi hype-nya nih misalnya matcha nih. Hype lagi matcha, lagi hype. Yang terkenal misalnya namanya apa? Matchamu. Bla 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 lah ya. Terkenal lagi matcha. Apa matcha. Nah, lalu matcha lagi tren. Saya bikin aja event matcha gitu misalnya. Saya bikin event matcha dikemas, tidak punya cabang kok. Bahkan ya kalau dibilang ada padahal di rumahnya misalnya gitu. Tidak punya cabang, dibikin proposal yang menarik, hitung-hitungan tentu fiktif karena belum pernah. Wah, kalau dihitungan BEP 6 bulan, kembali modal cepat gitu kan. Dapatnya untung dibuat, dijual di pameran franchise kok.
Plus pasang influencer atau pasang endorser pasang beberapa di hari. Instagram, di TikTok, post gitu, sponsor gitu kan. Orang klik bayar, dan pada saat itu udah terkumpul, bisa dibukain cabangnya, lalu ditinggal. Dan perusahaannya ya tinggal ganti lagi dia. Selesai. Itu yang pertama. Jadi kalau itu memang arahnya sudah nggak benar ya. Kebanyakan juga yang terjerumus karena customernya juga tadi. Jadi sebenarnya dia nggak mau franchise. Oke, dia makanan enak, rame. Tapi apakah punya sistem atau tidak kan customer tidak bisa lihat kok. Dia punya sistem apa enggak ya? Karena kalau sistemnya tidak rapi, mau itu seterkenal apapun, maupun itu seenak apapun, maka nanti waktu di cabang berikutnya, kebetulan cabang yang ngambil franchise-nya, maka itu bisa berantakan semua kok. Karena prosesnya kan pasti berbeda. Ya, jadi waktu proses pembuatannya lain, proses pelayanannya beda, gitu kan. Waktu proses nanti di belakang bahan baku stoknya berantakan, terlihat ramai, terlihat semuanya kayaknya jalan, padahal nggak untung, nggak cuan. Karena di belakangnya rugi terus, waste-nya banyak yang terbuang gitu. Jadi biasanya terjerumusnya itu mau buru-buru. Ya mau buru-buru, tekanannya bisa, udahlah ayo saya bayar deh, franchise kamu berapa? Pasti mau tergesa-gesa, terburu-buru karena tergiur penawaran. Kedua adalah tidak punya sistem yang kuat. Tidak punya sistem karena mereka tidak sadar bahwa franchise itu ternyata nggak semudah, oh ya oke, gini hari ini oke, saya bisa, besok saya franchise, nggak. Harus bikin sistem. Mungkin satu lagi itu SDM-nya nggak kuat kok. SDM-nya nggak kuat. Jadi menggandakan misalkan yang biasa sudah ikut kita dari buka, ini udah 2 tahun berjalan atau mungkin setahun aja udah berjalan, itu ada 1-2 orang ahli yang memang sudah terbiasa setiap hari. Misalkan dia manasin apa atau dia persiapan apa, itu terbiasa. Nah orang ini yang harus kita gandakan kok. Jadi harus ada training center terus, harus diadakan terus. Orang yang sama kita duplikasi. Orang yang sama diduplikasi. Training center harus ada. Training center harus ada. Bicara itu. Karena memang saya merasakan juga, saya kan sekarang lagi fokusnya masakan Indonesia kok, sego tempong negoro. Jadi saya bikin tempong. Dan itu dibuat di outlet langsung. Makanya semuanya saya bilangnya autopilot. Jadi tidak serahkan ke franchisee-nya. Kita yang kelola semua sendiri. Kenapa? Karena pembuatan masakan Indonesia beda peletakan bahannya harusnya A dulu, tapi jadinya B dulu baru A, itu hasilnya beda. Taruh nasi dulu, ayam goreng belakangan dengan taruh ayam goreng dulu, baru belakangan sebenarnya nasi, lebih kayak itu gini. Bisa berbeda kok. Misalkan kita masak nih, saya punya namanya ayam lengket kok. Ayam lengket ya. Minyak dulu. Minyaknya itu kondisi nggak perlu terlalu panas ya. Yang harus masuk dulu itu adalah semua bumbu-bumbunya dulu. Daun salamnya, bumbu-bumbunya dulu. Sehingga minyak itu menjadi berbumbu. Harum juga. Baru ayamnya. Itu beda. Kalau ayam dulu baru bumbunya. Nggak nyatu. Nggak resep. Nah itu jadi kan kayak gini aja. SOP-nya saya udah detail, tetapi lebih baik kita sendiri yang masih jalankan memperkecil errornya. Karena nanti di lidah customer inilah judge-nya nih, pengadilannya nih di lidah customer. Nggak enak, rasanya kurang. Sudah selesai. Gitu. Jadi memang penggandaan orangnya selain sistem, penggandaan orangnya kita butuh training center dan juga jangan terburu-buru ya, butuh ada yang membuat sistemnya dan juga memang ada lagi sistem harus dihitung juga berapa yang layak kita anggapnya kalau franchise itu royalty atau kadang-kadang orang bilang namanya management fee. Karena bagaimanapun juga kita yang akan terus mengawasi bisnis kita mau di daerah manapun, kayak tadi kita kirim orang untuk inspeksi, kita zoom, kita tanyakan kondisi dia, kita cek dari CCTV, kita cek semua dari grup. Itu semua kan perlu effort dan perlu orang untuk pengerjaan. Maka perlu ada namanya management fee yang dibayarkan oleh setiap mitra ke kita. Sebagai konsultannya. Betul. Nah itu biasanya untuk awal terburu-buru kok. Udah franchise nih bayar di awal 50 juta saya bayar, terus saya modalin semua. Udah. Nah dia lupa setiap bulan harus ada yang di storekan ke pusat untuk supaya pusatnya tetap sehat dan pusatnya berkontribusi kembali harusnya untuk mengawasi cabangnya dia. Gitu. Harusnya seperti itu yang benar. Iya. Dan dalam hal tentang ngelola SDM ya, kan paling belakangan ini paling viral nih tentang Gen Z. Ya. Menurut Kotomi salah satu cara untuk mengatasi Gen Z yang bisa maju mundur, apa itu namanya, resignnya cepat banget itu adalah dengan sistem yang tepat. Gak dibangun sistemnya dari awal ya. Iya betul. Gitu. Dan sering ya, kayaknya kadang-kadang kalau yang staffnya udah jago itu bukan digandakan, tapi dijadikan kepala cabang.
Iya, betul. Dikirim Jadi ke naik. cabang berikutnya. Padahal itu dia adalah orang yang biasa punya skill. Betul. Bukan naikin omset tapi dia di dapur. Betul. Ya, yang harus Nah, digandakan memang di situnya. kebanyakan gini kok. Kalau orang bilang Gen Z katanya beda lah kalau dibanding dulu ya, lebih nggak ulet, lebih nggak tekun. Kalau misalkan dimarahin sekali langsung keluar gitu, langsung ngambek gitu ya. Jadi sebenarnya kita sebagai pebisnis tuh ya harus bisa menyesuaikan diri, bukan lebih banyak mengeluh ke. Ya udah kalau gitu kan kita carinya yang gen boomer aja ya, berarti kan sudah tua-tua semua dong gitu kan. Kita kan butuh yang semangatnya sekarang. Betul. Banyak sekali sih positifnya Gen Z kalau saya lihat sekarang mereka sangat aware sama media. Aware sama media. Jadi waiter-waiter kita, orang-orang yang pelayanan di kita, yang memang service, itu mereka bisa kita ajak untuk membuat konten. Jago-jago mereka kok. Mereka udah tahu dance-nya. Joget-joget TikToknya udah tahu. Gitu. Tahu velocity-nya. Mereka udah bisa, udah mengerti caranya seperti apa. Jadi itu yang mempermudah juga. Sehingga waktu pada saat kita mengambil, tim marketing mengambil video dan lain-lain, mereka udah aware, oh begini angle-nya, apanya. Sedangkan kalau yang agak berumur, kan ada juga orang-orang dapur yang saya pakai yang agak berumur. Ayo dong mau di-shoot nih. Kakunya setengah mati kok. Jadi kontennya juga nggak bagus gitu kan. Nah sebenarnya ada plus minusnya. Kalau saya rasa Gen Z ini kita perlu penyesuaian aja. Caranya adalah kalau memang sama Gen Z ini, memang direct. Tapi directnya kita harus tahu si atasan ini memberitahu ke mereka caranya seperti apa. Kalau langsung digertak, langsung keluar kok. Jadi caranya memang harus diajak ngomong, dikasih tahu. Cara ngomong, diedukasi mereka. Edukasi. Ini loh, nanti larinya ke sini, ke sini, baru mereka paham. Ada nggak tips bagaimana mempertahankan Gen Z ini supaya bisa tetap betah kerja sama kita? Kalau saya sudah ketemu nih metodenya. Kebetulan kalau Sego Tempong Negoro saya kan sebenarnya hype ya. Kalau hype itu berarti kan kita tuh ada artisnya si King Abdi sama Vicky Nitinegoro. Dan saya pun membawa ini menjadi sesuatu yang kamu kerja sama perusahaannya artis loh. Kamu kerja sama perusahaan yang bonafit loh. Perusahaan yang keren loh. Itu merubah juga deh kok. Brandnya ditonjolkan. Karena mereka bangga. Nah kebanggaan ini membuat mereka lebih bertahan. Karena mereka ngerasa, gue kerja di Sego Tempong Negoro. I fight for something. Iya, saya keren loh kerja di sini. Ya. Jadi mereka mencari itu kok. Mereka mencari satu pengakuan. Mereka juga pengennya tuh mereka kerja di satu tempat walaupun gajinya mungkin di sana bisa lebih besar, tapi di sana nggak terkenal tempatnya. Iya, saya punya beberapa teman yang kesulitan hadapin Gen Z adalah sudah saya kasih gaji gede, Tom. Resign juga. Iya, betul. Ternyata bukan gaji yang dicari. Bukan. Mereka lebih pengen mereka terkenal. Brandnya. Mereka waktu kan Vicky sering datang, mereka foto, gue akrab loh sama Vicky, ada foto barengnya, gitu, ada food blogger. Kan dilakukan beberapa pengusaha ya kayak Mbak Mi Siantar gitu, ada ya Cilinanya yang orang belain datang karena punya kedekatan emotional attach-nya. Dan memang karyawan pun harus seperti itu kok, jadi bukan hanya customer aja, karyawan pun harus kita bangkitkan. Jadi idol. Betul, kita bangkitkan bahwa kalau memang tidak ada Vicky atau King-nya, itu adalah brand-nya. Bahwa aku kerja di brand yang bagus loh. Dengan bisa ownernya, aku kerja dengan owner yang bisa membanggakan loh. Gitu. Ya contoh waktu itu, tapi sayang ya di Indonesia ternyata nggak bisa bertahan lama ya. Karen Dinner menurut saya. Saya muji ya, maksudnya dia bisa bangun sistem karyawannya galak semua, dan customer-nya datang pengen dijudesin. Tapi memang kebetulan culture budaya kita tidak betah dengan seperti itu, jadi nggak bisa. Jadi itu yang membuat, menurut saya itu tips and trick ya. Tips and trick. Dan banyak juga yang memang kenapa masih memilih kerja di sini? Karena saya mau belajar dari Ko Ivan. Saya mau belajar dari ownernya. Berarti sangat masuk akal ya. Kalau kita punya satu usaha, justru kita mempopulerkan kita punya brand. Iya, wajib. Sampai kita punya staff itu merasa become family yang fight for the brand. Betul kok. Itu udah paling pas kata-katanya. Karena memang mereka harus ngerasa bahwa gue di sini adalah bagian dari fight for the brand. Bagian dari brand ini. I'm family dari bagian dari family. Ini. Dan pada saat saya ada di situ saya bangga. Saya merasa bertanggung jawab dengan kebersihan tempat ini. Maka saya dasarnya kok, saya bikin F&B itu. Saya harus benar-benar, karena F&B rasa itu jantung kok. Kalau rasanya tidak enak, saya tidak akan buka F&B itu. Karena F&B itu jantung loh. Jadi rasanya harus benar-benar enak. Jadi kalau kita misalkan benar-benar ini dari orang nyari makanan datangnya bukan karena hype-nya. Tapi orang datang, dia datang karena ada Vicky-nya datang, pas dia makan dia mau balik gak? Begini doang gitu, dalam hati dia punya artis gak enak juga gitu misalnya. Tapi kalau dia makan enak, maka itu yang menjadi bisnis saya jalan.
Jadi orang udah nggak cari artisnya lagi, orang nggak cari dari food bloggernya lagi, tapi orang datang karena memang saya mau beli makanannya. Itu kan yang legend-legend begitu kok, makanya sampai sekarang masih bertahan. Dan jadi yang pertama, jantungnya itu adalah rasanya. Kemudian sisanya adalah kita bikin semuanya kedekatan tadi, sistemnya. Bagaimana servis kita membuat orang, oke, bakmi enak banyak. Saya maunya ke yang A karena servisnya beda. Karena mereka merasa saya di servis ini sebagai ya tamu, bukan tamu biasa, tamu istimewa atau sebagai keluarga gitu kan. Dan bahkan kalau bisa diingat namanya, diingat pesanannya, itu penting banget tuh kalau di F&B kok. Terus abis itu kita mesti bikin semua sekarang sosial media. Diingat makanannya, diingat favoritnya, diingat kesukaannya apa, tanpa seledri, tanpa wow. Itu yang harusnya kok. Memang nggak mudah, gitu ya? Iya nggak mudah. Customer datang udah kayak tinggal duduk, tapi udah lu tau lah itu, mau apa gitu. Jadi kalau mereka yang kayak saya cabang yang pertama sudah setahun lebih ya di Jagakarsa, itu customernya sama waiter udah bisa bercanda, sama Pak, apalagi you know what Pak? I want gitu ya. Iya, jadi udah bisa ada yang suka jengkol gitu, jengkol panasin, jengkol udah datang nih si bapak gitu kan. Itu hal-hal kecil. Bahkan pete aja yang baru datang mungkin langsung di WA-in gitu ya. Betul. Ini pete seger baru datang. Nah, gitu. Jadi itu akan membuat orang merasa datang. Nah, maka kita juga harus membawa karyawan kita. Customize-nya luar biasa. Itu mereka pada saat mereka melayani, mereka bukan hanya melayani karena gue menjual sesuatu yang sebenarnya gue sendiri nggak mau. Tapi mereka ini makanan enak. PD-nya naik. Saya jual ini murah. Tempong saya mulai 10.000 kok. Murah, enak, kondisi ekonomi lagi kayak gini, ini yang paling pas. Jadi pada saat mereka melayani, mereka pun makan itu. Pak, kalau saya pribadi, Pak, saya suka cumi enak. Pak, cobain cumi. Karena dia sendiri menjadi seperti saya gitu, sebagai ownernya. Jadi dia ngerasa bahwa saya memang menjual makanan yang layak, bersih. Saya tahu kualitas dapur dan lain-lainnya. Pada saat saya layani itu, ya saya jual benar-benar dari hati saya. Itu kok. Karena ada banyak, saya tahu, yang dapurnya nggak diurus. Motong-motong segala macam di kamar mandi, di lantai. Banyak sekali kok kalau di F&B kok. Dan ini yang saya hindari. Saya bahkan bilang ke seluruh staf saya, bahkan staf dapur, manajer saya bilang, kita ambil makanan jatuh, walaupun ke meja, jangan dijual. Setiap hari harus coba. Saat udah mau malam, udah mulai sore, dicek satu persatu. Basi, buang. Itu risiko kita pengusahanya. Nanti kita cari sistemnya supaya nggak begitu. Syukurnya nggak sering begitu kok. Tapi kalau misalkan kadang-kadang dia lagi hektik, ambil jatuh kok. Oke, nggak lihat customer, tapi kan kita punya hati, punya mental. Saya selalu bilang kalau jatuh, salah ke tanah, kamu mau makan nggak? Saya nggak mau makan Pak, jangan jual ke customer. Oke, itu kunci ya. Maka dari mereka pun akan ngerasa, ini yang saya serve the best loh Pak. Karena mereka sudah, yang mereka berikan pun the best. Mereka lihat layu, mereka petik, mereka buang. Oh layu, petik. Banyak yang, ini masih bisa buat besok, dibesokin. Terutama lalapan ya. Iya. Kadang kan layu. Kadang-kadang yang simpel sayur asem kok. Sayur asem, kan sehari udah harus, nggak boleh lanjut. Sayur asem dia lihat, ini masih bisa dibesokin nih, nggak begitu berasa. Dibesokin juga. Nah ini contoh-contoh yang menurut saya nggak baik gitu. Oke, langsung study case deh. Sekarang lagi makan nih customernya. Tiba-tiba di sayur asemnya ketemu ada ulat sayur. Wajar lah ya. Ulat sayur wajar ya. Udah filtrasinya udah luar biasa lah. Cuci apa bersih. Emang dasar apes ketemu ya ulat sayur. Apa yang dilakukan oleh seorang Ivan? Kalau kita bicara praktek kalau kita di SOP kita adalah pokoknya kalau menemukan apa komplainannya dan itu reasonable ya. Artinya itu reasonable, kita langsung ganti kok. Oke, kamu ngomong gampang. Sekarang udah gebrak meja, panggil. Oh, udah marah-marah. Dan kebetulan Ivan lagi di situ. Oh, sini. Langsung saya ngatasin. Gimana cara kamu ngatasin? Jadi kalau pertama kita jangan kirim orang waiternya atau bawahannya. Tidak boleh. Harus yang paling tinggi. Kalau sayanya ada tadi kan, sayanya datang. Kalau sayanya tidak ada, yang paling tinggi di outlet itu. Saya nggak mau bicara sama kalian semua. Saya mau bicara sama pimpinan kamu. Ketika kamu terima telepon, apa yang harus kamu ngomong pertama? Udah pasti saya minta maaf pertama. Udah pasti pertama saya minta maaf. Tidak boleh defense. Kita dengar keluhannya dia. Accept dulu. Accept. Oke. Kita dengar keluhannya dia apa aja. Mau dia ngomongnya panjang sekali. Lalu, Bu, kita minta maaf untuk kesalahan kita. Dan apapun yang misalnya dia minta, misalkan dia minta ini diganti atau minta dipotong bill biasanya, dipotong bill dan lain kita penuhi. Kita penuhi. Karena gimana? Satu, kita kecewain orang yang sangat kecewa apalagi, dia bawa 99 orang lain untuk kecewa juga. Oh, jangan makan situ. Oke, baik. Tapi satu orang puas kok, dia bawa 99 orang lain untuk datang ke tempat kita. Itu udah rumusnya tuh kalau saya tuh. Tapi saya nggak mau.
ini udah ketemu ulet. Kamu ganti rugi kasih saya 500 juta. Wah. Nah, biasanya kalau nggak reasonable berarti. Kalau kayak oke, saya nggak mau bayar sama diganti, itu masih masuk akal. Tapi kalau minta 500 juta dan lain-lain, kita jelaskan baik-baik, nggak bisa. Karena semarah-marahnya orang biasanya kok, kita duduk bareng, kita ngobrol, kita nggak masalah kok. Karena sebenarnya gini, memang viral ini sekarang ngeri ya, netizen dan lain-lain ya. Tetapi kita stand for apa? Jadi biasanya kalau misalkan kita memang yang masalah sayur asemnya, gantinya 500 juta. Nanti dia akan backfire kok. Backfire. Nah ini yang harus teman-teman nggak usah takut. Nggak usah takut kok. Bisa dinego deh, nggak apa-apa 50 juta aja. Biasa kan turun. Ya kita ngobrol. Tetap tidak perlu lakukan. Iya. 5 juta deh, tetap tidak perlu lakukan. Ini pesan Kotomi dan Ivan buat teman-teman semua. Benar. Nggak usah takut kalau kamu mengalami yang namanya pemerasan. Nggak usah takut. Iya. Karena backfire yang akan timbul itu akan lebih bahaya. Satu, lu turutin, akan muncul 99% pemerasan terjadi lagi. Betul. Sudah pernah ada food blogger yang begitu, udah pernah ada food blogger yang seperti itu. Dilawan sama bakery waktu itu, bakerynya dilawan. Malah orangnya kena tuntutan polisi, malah jadi namanya rusak dan lain-lain. Ya sudahlah. Saya maunya kode oren aja saya. Saya sayang sama Cleo ya. Kode oren, airnya murni. Oke, boleh diminum dulu. Biar nggak deg-degan nih kalau udah bicara kode-kode gitu ya. Kode oren, kita kode oren aja lah. Ivan, tetapi dalam prosesnya gini, orang sering bilang gini, ya kok Ivan sekarang udah gampang ngomong kayak begini, ya kan, tamatan binus, prestasinya bagus, reputasinya udah bagus, ngomong apa juga gampang didengerin orang. Nah, kita sebagai pengusaha kan pengen sesukses kok Ivan. Kalau di awal suruh kita bayar konsultan, ya mahal lah. Kita pikirannya cuma satu, bayar konsultan pasti mahal. Iya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, apa jaminan seorang Ivan Valentino bisa menenangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Lewat podcast ini kita pengen sebar. Saya pengen fight for brother. Tapi kan juga harus mereka dapat message-nya. Jadi sebenarnya takut kemahalan, enggak sih, takut zong. Iya, jadi sebenarnya gini, karena niatan saya itu kalau untuk di dunia franchise ini adalah membawa franchise yang benar tuh seperti apa. Karena tadi yang saya bilang banyak franchise yang sifatnya scam. Bahkan ada yang udah pemain lama pun dia scam. Sebenarnya jangan sampai nilai-nilai orang franchise itu sebenarnya itu adalah kebersamaan yang baik dalam membangun satu bisnis. Malah UMKM Indonesia nanti bisa naik semua gara-gara franchise kok. Karena saya punya knowledge, kamu kebetulan punya tempat, atau kamu kebetulan punya dana, dan kamu adalah warga lokal. Saya punya franchise di Jakarta, saya mau buka di Manado, saya cari tempat aja nggak sempat ke sana. Saya aja belum tentu bisa tahu di sana. Tapi dia warga lokal Manado, dia punya rumah di sana atau ruko di sana, kita bisa kerjasama kok. Gitu ya, itu kekuatan franchise itu seperti itu. Maka sebenarnya kalau franchise ini maju, meningkat, maka UMKM Indonesia juga akan bagus, ekonomi Indonesia juga jauh lebih baik. Itu yang visi saya memberkati banyak orang. Maka pada saat kalian punya brand, kalian kesulitan, kalian nggak perlu dulu langsung, oh Ivan aku konsultan biaya berapa. Sebenarnya saya mau lihat dulu dasarnya seperti apa, bisnis ini potensial atau tidak. Langkah pertama menghubungi kamunya lewat apa? Paling sering pakai DM Instagram. Instagram saya Valentino.Ivan. Jadi sesuai nama saya aja kok. Jadi nanti tinggal mend-DM saya, nanti kita ngobrol gitu ya, kita bicara, saya akan belak-belakan apa adanya bahwa secara potensialnya seperti ini nih kalau kamu mau di-franchise-kan. Maka ada PR-PR yang mereka harus kerjakan gitu kan. Kalau mereka memang bisnisnya jalan, mereka bisnisnya bagus, maka mereka pasti akan juga aware, tahu bahwa ada biaya yang harus disisihkan untuk membangun sistem franchise, itu make sense. Karena yang disisihkan sekian, yang didapat sekian. Karena kalau kita udah bicara franchise kok, misalkan kita bicara satu jualan ayam goreng gitu ya. Jualan ayam goreng, kita bicara 1 kali franchise itu misalkan orang license aja bayar 100 juta misalnya license. Orang mau kok. Kalau misalkan keuangannya udah teruji, sistemnya bagus, itu license 100 juta untuk 3 tahun tuh murah. Kalau memang mereka benar-benar bagus, mereka bisa angkat branding mereka terkenal ayam gorengnya gitu kan. Nah, maka mengembalikan dana apa bahasanya untuk investasi konsultan, investasi bikin sistem itu sangat bukan hal yang sekali franchise kembali. Bukan yang beban, tetapi lumrah. Tapi memang awalnya tidak boleh dari
yang belum ready franchise, belum bisa, kerjakan dulu PR-nya. Kerjakan dulu PR-nya. Dibetulkan dulu. Baru hubungi Ivan Valentino gitu ya. Sebenarnya ya saya sih siap aja membantu juga memberitahu di mana yang harus dikerjakannya. Karena kalau memang kita baru bangun, belum teruji nih kok, tapi aku mau franchise. Malah saya bilang jangan dulu. Jangan dulu, sabar dulu gitu. Karena kalau enggak akan banyak banget yang franchise dan KO sendiri, mereka gagal sendiri. Malah cabang pertamanya jadi nggak keurus. Yang harusnya cabang pertama menghasilkan uang, gara-gara mau cepet-cepet franchise malah jadi habis semua juga gitu. Gitu kok. Kita ini sebagai orang-orang yang di dunia komunitas seringkali memberikan pesan buat teman-teman kita. Tapi kalau hari ini sebelum ke podcast ini kan Bro Ivan sempat nganterin anak dulu dan belain nganter anak sampai izin. Tommy saya telat sedikit saya tetap penting anak. Emangnya kalau hari ini dikasih kesempatan di podcast ini, boleh ngomong satu pesan, jejak digital nggak bisa hilang, bisa jadi one day anakmu akan menonton podcast ini. Kira-kira apa sih yang Bro Ivan pengen sampaikan kepada anak? Kepada anak saya? Jadi sebenarnya kalau saya tuh selalu, hidup saya itu harus balance ya. Hidup harus selalu balance. Sesibuk apapun saya harus selalu udah pasti punya waktu untuk Tuhan. Balance. Terus harus punya waktu untuk keluarga. Maka biasanya udah pasti hari Minggu saya pasti off, saya kosongin udah pasti. Dan sebisa mungkin hari Sabtu pun saya kalau bisa ajak keluarga saya, is family time. Selalu saya memang lihat ini saya mata kepala sendiri langsung lihat ya. Kita beberapa kali ketemu dan itu memang special time. Percaya sama saya nak ya, kalau dia dengar ya. Jadi kita cari uang, cari materi. Coba deh sekarang lihat ke anak-anaknya dah. Kita cari uang, cari materi. Papa 19 tahun ya, Papi 19 tahun. Baik. 19 tahun ya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Terus ada level lebih tinggi lagi, cari terus. Jadi sebenarnya kalau kita menunggu sampai di level atas, sampai kita puas, baru kita punya waktu untuk yang lain termasuk buat anak-anak dan family, maka nggak akan pernah punya waktu. Selama proses kita mencari itu, selama waktu tidak disiapkan, maka tidak akan ada waktu buat seorang pengusaha. Betul. Maka Papi berusaha banget untuk selalu punya waktu buat anak-anak. Apapun yang Papi usahakan ini untuk juga kelangsungan anak-anak juga. Jadi maka itu kita kerjakan itu, kita jangan lupa esensinya, intinya. Tetap harus dekat sama Tuhan, tetap harus dekat sama keluarga. Nah lalu si anaknya menjawab nih, iya Pak, tapi kalau mau idealis seperti Papa bilang gitu, aku jadinya nggak punya teman Pak. Seringkali para pengusaha bilang, kalau lu terlalu utamain keluarga, lu ya kayak nggak bisa ibaratnya apa-apa keluarga, kayak lu munafik banget deh. Di zaman sekarang kan, ya namanya kalau mau bisnis, itu harus fokus total ke bisnis. Gimana Pak, aku di sekolah aja sering dibully orang. Karena aku anaknya Ivan Valentino. Bapak lu aja jarang jemput lu di sekolah. Bapak lu bisa ngomong di mana-mana bahwa harus begini begitu. Kenyataannya, Papa lu kan aku lihat Senin sampai Jumat juga sibuk. Betul, Papa udah kasih aku waktu hari Minggu. Tapi itu nggak cukup, Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sudah kebiasa ya, kita udah terbiasa dan kita tahu mindset kita itu ya tadi, prioritas kita adalah untuk Tuhan dan keluarga. Maka kita nanti Tuhan akan siapkan aja untuk jadwal-jadwal yang kita selalu ada, dan pada saat kita punya waktu, saya selalu akan ajak anak-anak saya makan bareng, saya ajak anak saya ke mall, simpel ke mall lah mereka. Simpel ke mall. Ajak ke time zone aja gitu lah, kalau yang masih kecil-kecil kan ke time zone udah happy. Dan saya selalu berusaha, saya punya waktu, kita bisa pergi staycation, saya ke staycation. Papa kasih saya nasihat apa satu? Kalau ketika saya menghadapi pembulian orang. Papa pernah nggak dibully? Papa pernah merasa sunyi nggak? Kalau dibully ya juga ngalamin waktu zaman dulu. Ya kalau sampai dikucilkan mungkin enggak lah. Enggak, tapi cara Papa mengatasi itu gimana? Kalau menurut saya sih nggak usah khawatir ya mengenai pembulian itu. Kita jangan kalah dengan pembulian itu. Jadi kalau menurut saya pada saat apa yang harus dilakukan? Pada saat kalian mengalami pembulian itu, pertama kalian harus tetap tenang. Tetap tenang dulu, menjaga siapa yang kira-kira bisa membantu kita dalam kondisi seperti itu. Misalkan ada guru saat itu, atau saat itu ada mungkin teman-teman yang mungkin juga bisa suportif. Kita mendekati mereka. Kita bikin sendiri lingkungan kita. Tidak perlu kita kalah dengan lingkungan yang rusak, tapi kita membentuk lingkungan yang positif. Saya yakin dengan kebaikan anak saya, gitu ya, sering nolongin temennya belajar, sering nolongin, maka akan ada orang-orang yang selalu hadir untuk anak-anak saya. Maka saat mereka
sedang sendiri, carilah dukungan suportif orang-orang yang memang mau bareng sama mereka gitu. Tapi sekarang gini lah, bukan rahasia umum lah. Anda di dunia komunitas, ada dong yang deket-deket PDKT, udah diajarin, awalnya bilang gak ada duit untuk konsul, yuk bantu, tulus hati. Lalu kemudian berkembang luar biasa, hebat gitu. Ada. Padahal lu orang di belakang layarnya nih, dan dia nggak pernah mention kamu juga. Bahkan sampai tiba waktunya dia berpisah sama kamu, siapa tuh Ivan nggak kenal. Betul kok. Ada nggak kekecewaan? Ada. Dan ini salah satu brand yang besar. Udah besar sekarang. Saya lihat ketahuan nih matanya. Oke. Ya, jadi terus. Sebelum saya tembak ini memang apa pengorbanan terdalam yang lu rasain? Karena pada dasar awal saya bantu itu saya ikhlas. Saat saya bantu. Jadi lu nggak merasa dikorbankan? Saya merasa, jujur namanya kita hati manusia ya, kita ngerasa kok lu gini banget ya gitu ya. Kok kamu kok gini banget gitu kok gini banget ya gitu ya. Sampai di WA pun nggak dibales. Oh, di WA nggak dibalas? Sampai di WA dibalas dan sudah nggak bisa berhubungan lagi. Padahal saya tahu banget dulu pertama kali datang kok. Ini mungkin kalau yang nggak tahu ceritanya yang ngerasa aja deh gitu. Datang, Ko Ivan, aku udah cari Ko Ivan lama. Oh kenapa ini? Oh ini bisnisku begini banyak banget masalahnya. Cabang baru belum sampai 20 lah, berapa belas waktu itu, lumayan lah. Sekarang udah berapa ratus kok. Dan udah ambil aja Ko Ivan, buat Ko Ivan. Wow. Saya bilang, enggak lah, nggak perlu kayak gitu. Kenapa nih saya bukain semua? Saya mulai bimbing satu persatu pelan-pelan. Saya bimbing mappingnya, ya sudah mulai berhasil, berjalan. Memang juga waktu itu tidak terlalu lama sih, waktu itu saya intensnya ya. Tapi lumayan, itu poin-poinnya sangat penting. Besar, lupa sudah. Tidak mau hubungin, tidak mau kontak, ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya kita dulu bantu itu ikhlas. Dan waktu bantu itu kita ada agreement memang, win-win juga. Saya juga ada dapat something gitu ya. Jadi dari situ saya merasa ya mungkin sudah sampai di situ saja. Saya tidak mengharapkan pada saat dia besar dia kemudian memberi lebih. Karena memang pada saat saya bantu. Dan saya bantu kan nggak cuma dia satu. Saya bantu begitu banyak orang, ratusan orang saya bantu. Jadi ya ada 1-2 yang begitu dibanding yang lain yang baik sama saya. Banyak sekali yang belum tentu dari orang itu kok. Tapi kebaikannya datang, misalnya hari ini saya tiba-tiba diundang podcast Kotomi. Itu kebaikan yang hadir yang bahkan saya tidak meminta gitu kan. Dan itu memang saya rasa kuasa Tuhan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita membantu orang itu tidak membalas balik, maka Tuhan yang akan balas berkali-kali lipat buat saya. Nah, itu yang terjadi. Jadi makanya saya nggak ya udah apa adanya aja lah. Kalaupun saya memang ada rasa kok dia kenapa seperti itu, tapi saya rasa saya akan terus tetap bantu orang. Saya akan terus nggak kapok gitu kan. Saya akan terus coba. Jadi stop playing victim lah ya. Oh ya udah. Jadi ada kalanya kita ketika merasa kecewa itu wajar. Tapi jangan sampai merasa dikorbankan. Karena pada saat muncul rasa kecewa itu sebenarnya kesempatan kita merasakan berkat Tuhan. Ya. Ada nggak dalam hidup ini ataupun dalam bisnis ini satu keputusan logika bisnis yang menurut lu, aduh mestinya gue tinggal, mestinya gue nggak lanjutin. Tapi hati lu selalu bilang, lanjutin Van, jalan Van. Tapi kayak secara badan, secara otak, capek kayaknya nih. Iya. Tapi kayak hati lu bilang, jalan Van, jalan terus. Ya mungkin saya lagi alamin juga nih, karena saya gini, saya sedang berjalan, saya sudah di 19 tahun kok. Dan saya menatap ke belakang. Selama saya 19 tahun itu, saya rasanya kurang, bahasanya apa ya? Kurang memupuk buat diri sendiri lebih sebenarnya. Karena begini, saya orangnya ini, saya kan orangnya nggak flexing kok. Mau beli branded segala macam, ada bisa beli. Tetapi buat apa kita beli? Loh, ada juga yang dengan harga yang lebih murah, kualitasnya oke gitu kan. Ya saya selalu nggak flexing. Tapi ada juga perasaan di dalam diri saya yang sebenarnya sudahlah cukup. Karena sudah sekian lama ngebantu orang, sudah sekian lama membesarkan segala brand. Cukuplah sudah gitu kan. Tetapi dalam hati nurani saya, lakukan lagi, tolong orang lagi, bantu orang lagi, terus gitu. Karena ya mungkin secara fisik bisa dibilang saya lihat juga yang di atas 15 tahun membantu F&B, membantu franchise, bisa dibilang sekarang udah rata-rata udah nggak ada kok. Ternyata mereka pensiun bukan pensiun ya, mereka sudah tidak bersuara lagi di 10 tahun. Mereka udah 10 tahun, mereka sudah settle gitu ya. Saya sudah settle kok. Saya jujur aja, memang jauh dari, selalu ada atas lagi. Tapi saya merasa saya begini aja Tuhan udah baik banget. Saya udah cukup banget. Mengerti kata cukup dalam hidup ini. Tetapi dorongannya bukan mencari materi, karena saya memang bukan flexing. Dorongannya adalah tolong orang lebih, more. Tolong orang lebih.
Gitu. Mengerti kata cukup akan membuat kebutuhan hidup terpenuhi. Iya kok. Ya? Saya merasa bersyukur sekali. Saya ilmu bersyukur kok. Jadi saya selalu apapun yang saya terima, hari ini saya bisa makan daging, saya bersyukur. Hari ini saya cuma nasi sama telur, saya bersyukur gitu kan. Jadi ilmu bersyukur aja. Itu udah cukup buat saya. Besok ditraktir konglomerat makan. Wah, ya bersyukur. Amin bersyukur ya. Jadi ya memang di situ sih kok. Tapi dorongan dalam diri saya untuk tolong lebih banyak lagi. Oke. Di balik semua pencapaian tadi, ada nggak luka akibat karena kata-kata orang, tapi kamu sadar bahwa ternyata cambukan ataupun luka itulah yang bisa jadi bahan bakar yang bikin kamu hari ini begitu growing, begitu luar biasa berkembang. Ada nggak? Ada. Pernah nggak dihina satu orang yang lu rasa seumur hidup lu nggak bisa lupa kata-kata itu? Apa kata-kata itu? Jadi saya itu gurunya, saya ajarin lumayan luar biasa. Di brand saya kok tahu juga, brandnya besar. I know. Brandnya kena pandemik ya. Iya. Saya dari dia baru lulus kuliah, saya bikin satu brand, booming sekali, besar, bahkan di follow sama yang besar-besar, gitu ya. Dan waktu pas pandemik, semuanya drop, rugi total, mesti tetap bayar operasional dan karyawan nggak bisa dipecat. Dan bahkan backfire ke saya dituduh untuk main ke uang, saya dituduh main uang, saya dijelek-jelekan luar biasa ke seluruh kolega saya. Jadi kalau kata-katanya luar biasa kok, banyak sekali, dituduh luar biasa main uang segala macam, saya dituduh segala macam. Ya saya pembuktian di kepolisian, di pengadilan saya pembuktian. Dan tidak ada buktinya. Ya, sempat hampir kena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Saya juga beredar sih waktu itu soalnya. Ada isu kanan kiri, tapi itu tidak merusak persahabatan kita sih. Akhirnya ke Tommy, saya bilang ya udah tinggal pembuktiannya saja. Akhirnya kalau memang saya masih, berarti kan saya ada hadir di sini hari ini, berarti tidak ada pembuktiannya. Dan waktu itu memang segala sesuatunya saya ajarkan karena dia partner. Saya besarkan sampai cabangnya luar biasa, sampai ada di semua pulau gitu ya. Dan itu memicu saya untuk, saya mau tunjukkan bahwa saya memang punya mentalitas, dan saya mau tunjukkan saya yang nggak ajarkan dari nol, saya bikin lagi kok dari nol. Sampai sekarang di posisi sekarang, bahkan penghasilan saya di Sego Tempong Negoro sekarang bisa dibilang udah lebih besar daripada waktu yang di brand saya yang sebelum itu. Sungguh bersyukur. Berarti Ko Ivan ini orangnya sangat menghargai seorang mentor ataupun guru dalam kehidupan. Pasti. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa guru ataupun mentor dalam hidup Ko Ivan yang namanya kalau nggak keberatan Bro Ivan bisa sebutkan, dan itu orang yang berjasa dalam hidup Ko Ivan? Ada beberapa ya Ko ya? Ya, ada boleh nggak beberapa? Jadi awal bisnis tentu kita fight pasti sendiri. Saya fight semua sendiri, saya cari sendiri. Tapi seiring saya mulai belajar, saya ada kenal dengan Pak Budi Isman, itu dulu support saya. Saya kenal beliau, memang betul seorang mentor yang baik. Terus Pak Subiakto, dulu masalah branding. Pak Subiakto ini luar biasa. Kita mendoakan kesehatan beliau ya sekarang lagi ini. Terus kalau di urusan pasti saya juga ada berorganisasi, ada Kotomi Wong, pasti saya harus sebut itu Kotomi Wong karena dari dulu memang selalu suportif. Bahkan kita udah lama nggak bersua aja, kok aku mau bicara, langsung siapkan waktu Kotomi. Ya, terus kalau belajar tentang ini ada Bu Yuyun, dulu Bu Yuyun bantu saya juga untuk, kalau Bu Yuyun banyak bantu di bagian belakang gitu. Sisanya ya teman-teman sama bisnis saja. Gitu. Pernah nggak sampai di satu titik kamu pengen kayaknya gue nyerah aja dah. Tapi apa yang terjadi sampai lu berdiri sampai hari ini eksis? Dulu waktu saya di brand saya yang Indomie Kekinian kok ya, aku dulu sempat kena itu tangan kanan saya sendiri, dan itu orangnya baik, orangnya luas, orang Kristen juga gitu ya. Jadi saya merasa dulu aman gitu ya. Dia melakukan korupsi atau scam lah, itu 2,7 miliar. Saat itu terjadi dan itu mendarah daging sudah kebakar, karena tangan kanan saya semua takut. Itu karyawan saya sudah terpengaruh 90%-nya. Jadi saya waktu itu punya cabang sudah banyak ya, 10 juga sudah ada, dan itu semua kena. Dan saya waktu itu kalau saya tarik, saya harus ganti 90% lah, kurang lebih karyawan saya ke bawah. Itu membuat saya tutup saja ya.
apa stop saja di sini gitu. Iya. Saya sudah sampai di situ karena menggantinya sama aja udah kayak mulai nggak ada apa-apa lagi, mulai dari nol gitu. Nah itu pernah terjadi dan akhirnya kita memutuskan kita jalani. Ayo kita ganti semua. Rumah hantu kamu. Merenovasi rumah hantu. Dan semuanya udah terkena masuk angin bahasanya. Sudah semuanya, mulai dari orang stoknya, orang dapurnya, udah mulai kasirnya, manajer di outlet itu semuanya store ke atas. Korupsinya begitu kok, 2,7 miliar dalam sekian bulan lah. Diambil semua dan buat foya-foya nggak ada uangnya. Pesta semua. Bisa tiap malam, bisa seminggu berapa kali. Dan itu benar-benar kita ganti, kita penjarakan, kita ganti orang-orang, turun semua ganti. Kacau luar biasa, customer pada pindah. Ada yang pelayanannya pembuatannya jadi berantakan karena sekaligus kalau ganti satu cabang kita siap. Sekaligus ganti sekian banyak cabang pasti ada yang kelewat, ada yang susah. SOP yang biasa udah terapkan dengan orang baru yang masih gagap, yang masih belum terbiasa dengan SOP-nya, maka itu jadinya kacau gitu dan ganti orang nggak mudah. Itu sih kayak pernah menyerah di situ. Terus setelah berjalan sekali lagi saya ke yang tadi partner saya dan itu semua bisnis saya diambil. Saya mulai dari nol dengan modal dengkul waktu itu keuangannya karena sudah keburu habis untuk saya banyak membiayai bisnisnya ini justru. Karena dulu saya nggak bisa mengganti orang-orang yang udah kerja sama saya ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, COVID, nggak bisa usaha, tutup aja Van. Pecat semua saya tetap nggak pecat kok. Tetap pertama kali ideal 100% gajinya tetap walaupun nggak kerja. Lama-lama WFA 70% saya berani. Lama-lama 50% itu pun udah ada yang dikurang-kurangin orangnya. Karena terlalu lama COVID-nya waktu itu. Dan itu uang habis ke sana lagi gitu. Mulai dari nol tuh nggak mudah. Bikin satu brand baru lagi, bikin satu grup baru dan membesarkan lagi sampai saat ini sampai sekarang itu perjalanannya luar biasa. Itu yang saya lakukan. Nah, sampai juga kita di penghujung nih, Ivan. Kalau hari ini kamu bisa melihat flashback 20 tahun yang lalu, Ivan Valentino di depan kamu sekarang. What you gonna say? Apa yang kamu ingin sampaikan kepada Ivan Valentino yang 20 tahun lalu? 20 tahun lalu ya. Sebenarnya saya cukup happy dengan apa yang saya alami, tapi mungkin nggak perlu mengalami seperti saya 19 tahun ya. Karena lama juga saya belajar ini. Jadi sebenarnya kalau yang saya mau sampaikan dulu, pertama ya tetap pertahankan yang semangatnya sampai sekarang. Karena dulu saya semangat entrepreneur luar biasa kok. Pertahankan mimpimu. Mimpinya pertahankan. Terus tetap harus hati-hati dengan memilih partner. Hati-hati dalam memilih partner. Saya kena banyak di partner. Kena banyak di partner. Terus abis itu juga ya visinya tetap harus diperkuat, yaitu memberkati banyak orang itu yang menjadi visinya apinya harus clear dan jelas. Visi clear bahwa visi kita itu jangan. Itu yang jadi bahan bakar terus sampai sekarang ya saya memberkati banyak orang. Saya udah bilang udah stop, apa yang saya punya cukup. Tapi ya itu saya nolong orangnya nggak mau stop. Dan itu menurut saya harus ajarkan ke 20 tahun sebelum ini saya gitu kan. Terus saya bilang juga carilah mentor-mentor yang baik. Carilah mentor-mentor. Itu yang akan buat menjadi bagus. Saya sangat respect mentor-mentor saya. Sangat respect mentor-mentor. Teman-teman, rasanya kali ini Anda mendapatkan insight yang luar biasa dari seorang praktisi. Dan memang dalam waktu dekat ini kemungkinan besar Kotomi dan Ivan kita akan rencananya visit ke salah satu brand yang mengalami kekecewaan yang luar biasa dengan partner. Saya kemarin sudah ngobrol dengan Ivan dan inilah waktunya teman-teman nanti bisa lihat di Instagram media sosialnya Ivan. Kita akan meliput secara original kepada teman-teman semua bagaimana Ivan bisa menyentuh kepercayaan daripada orang yang mungkin sudah puluhan tahun dikecewakan oleh partner bisnis. Coba kita mau bangkitkan kembali brand ini dengan sentuhan daripada Ivan dengan segala pengalamannya. Namun memang kita nggak bisa menolak kalau nggak maksa juga bahwa kalau dia tolak ya niat baiknya kita juga nggak apa-apa. Tetapi kita akan coba, teman-teman bisa nanti lihat di journey-nya Ivan. Dan buat Kotomi hari ini saya juga belajar bahwa kehilangan uang bukan akhir segalanya. Tapi terkadang membangun kembali dari nol akan membuat kamu mengerti siapa sesungguhnya orang-orang yang tetap bertahan di sisi kamu. Sekalipun kamu dalam kondisi susah, percayalah Tuhan akan mengirimkan orang-orang tepat yang percaya pada mimpimu, percaya pada visimu, dan percaya pada niat baikmu. Kita akan ketemu lagi di Ahava Podcast berikutnya.